Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ihda dari kampus TAI DDI Pangkep, Prodi PGMI semester 5. Dalam video kali ini yaitu tentang uji distribusi normal. Sebelum menonton video ini, jangan lupa subscribe, like, and share. Terima kasih. Pertama, saya akan menjelaskan pengertian distribusi normal. Distribusi normal merupakan salah satu jenis distribusi dengan variabel acak yang kontinu. Pada distribusi normal terdapat kurva atau grafik yang digambarkan menyerupai bentuk lonceng. Rumus distribusi normal F dalam kurung X balas kurung sama dengan 1 per varian akar 2 rata-rata mean eksponensial pangkat negatif 1 per 2 dalam kurung X dikurang rata-rata mean per varian balas kurung pangkat 2. Rumus menghitung nilai Z. Z sama dengan dalam kurung X dikurang rata-rata mean balas kurung garis miring varian. Keterangannya, bentuk kurva dari data berdistribusi normal yaitu sebagai berikut. Berdasarkan kurva distribusi normal di atas, distribusi normal memiliki rata-rata mean sama dengan 0 dan simpangan baku sama dengan 1. Selanjutnya saya akan menjelaskan yang kedua yaitu tabel Z distribusi normal. Berikut merupakan tabel nilai Z pada data yang berdistribusi normal. Pada tabel di atas terdapat acuan pada baris dan kolomnya. Hal tersebut untuk memudahkan dalam menentukan nilai Z. Berikut langkah-langkah dalam menentukan nilai Z. Pertama, kita perhatikan pada bagian kolom awal. Misalkan, kita akan menentukan nilai untuk 1,24. Maka langkah pertama, kita mencari pada baris 1,2. Yang kedua, kita perhatikan pada baris awal. Carilah nilai 0,04. Yang ketiga, tentukan titik temu atau sel dari baris dan kolom yang dimaksud. Nilai Z untuk 1,24 adalah 0,8925. Contoh soal tentang tabel Z distribusi normal. Berapakah luas area kurva normal pada Z lebih besar 1,24 atau P dalam kurung Z lebih besar 1,24? Jawabannya, pertama kita telah mengetahui bahwa P dalam kurung Z lebih kecil dari 1,24 balas kurung adalah 0,8925 karena luas area keseluruhan di bawah kurva normal adalah 1. Maka P dalam kurung Z lebih besar dari 1,24 balas kurung sama dengan 1 dikurang P dalam kurung Z lebih kecil
dari 1,24 balas kurung. P dalam kurung Z lebih besar dari 1,24 balas kurung sama dengan 1 dikurang 0,8925. Dengan demikian, luas area kurva normal pada Z lebih besar dari 1,24 atau P dalam kurung Z lebih besar dari 1,24 balas kurung adalah 0,1175. Dengan demikian, luas area kurva normal pada Z lebih besar dari 1,24 atau P dalam kurung Z lebih besar dari 1,24 adalah 0,1075. Kita juga bisa menggunakan cara lain, yaitu dengan menentukan P dalam kurung Z lebih kecil dari negatif 1,24 balas kurung. Hal ini didasarkan pada kurva normal yang bersifat simetris, sehingga pada P dalam kurung Z lebih besar dari 1,24 balas kurung sama dengan P dalam kurung Z lebih kecil dari negatif 1,24 balas kurung. Area P dalam kurung Z lebih kecil dari negatif 1,24 balas kurung kita dapat lihat pada gambar berikut. Dengan menggunakan tabel Z distribusi normal baku, maka dapat diketahui P dalam kurung Z lebih kecil dari negatif 1,24 balas kurung. Yang ketiga, saya akan menjelaskan contoh soal distribusi kelompok. Dalam suatu ujian, terdapat 300 siswa yang mengikuti ujian tersebut. Rata-rata dari hasil ujian yaitu 70, serta simpangan baku hasil ujian tersebut adalah 10. Jika data nilai hasil ujian siswa tersebut berdistribusi normal, maka berapa persen siswa yang mendapat nilai A jika syarat untuk mendapatkan nilai A adalah nilai lebih dari 85? Jawaban: rata-rata mean sama dengan 70, median sama dengan 10, X sama dengan 85. Akan ditentukan Z dalam kurung X lebih besar dari 85. Diketahui rata-rata mean sama dengan 70, varian sama dengan 10, X sama dengan 85. Ditanyakan berapa persen yang mendapatkan nilai A. Penyelesaian: akan ditentukan Z dalam kurung X lebih besar 85 balas kurung Z dalam kurung X lebih besar dari 85 sama dengan 1 dikurang Z dalam kurung X lebih kecil dari 85. Akan dihitung terlebih dahulu nilai dari Z dalam kurung X lebih kecil dari 85. X Z sama dengan 85 dikurang 70 sama dengan 15 dibagi 10 sama dengan 1,5. Nilai X untuk 1,5 adalah 0,1075.
9.332 sehingga Z dalam kurung X lebih besar dari 85 sama dengan 1 dikurang Z dalam kurung X lebih kecil dari 85. X dalam kurung X Z dalam kurung X lebih besar dari 85 balas kurung sama dengan 1 dikurang 0,9332 Z dalam kurung X lebih besar dari 85 balas kurung sama dengan 0,6608. Z dalam kurung X lebih besar dari 85 sama dengan 6,68%. Itulah tadi penjelasan dari saya tentang uji distribusi normal. Bila ada kekurangan mohon dimaafkan. Minallahi musta'an wa alaihi tiklan. Summa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.